agak ragu karena kita memasuki bisnis yang red ocean ya, kata orang kan red ocean tuh udah jenuh gitu ya. Core-nya itu adalah regenerasi. Nah itu yang harus kita dorong gitu. Kalau gue melulu ntar gimana gitu ya, kelanjutannya jadi malah nggak sustainable gitu ya. Karena minggu depan. Minggu depan tuh kapan? Which is tanggal 8, 9, 10 ya? 11. 7, 8, 9, 10 4 hari. 4 hari. 4 hari ya? 7, 8, 9, 10 Mei. 8, 9, 10, 11 Jumat ya? Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai Minggu. Itu adalah perhelatan akbarnya arsitek Indonesia, which is namanya adalah Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu dan sahabat lama kita juga, Mir. Seorang arsitek dan entrepreneur woman. Beliau adalah Teresia Purnomo atau biasa dipanggil Aci. Teresia Asri Purnomo, arsitek lulusan Universitas Parahyangan Bandung ini merupakan prinsipal arsitek PT Terra Lumen Indonesia dan Managing Director PT Gaya Asri Garmindo, yaitu konsultan arsitek, interior, dan space planning. Merupakan figur yang ikut mendukung dan sangat mensupport di awal terselenggaranya pameran Arch ID yang digawangi oleh Ketua Ikatan Arsitek Indonesia saat itu, Mas Juhara. Teresia yang biasa kita panggil dengan nama Aci ini masih ikut menjadi seksi sibuk di perhelatan pameran Arch ID yang akan dimulai beberapa hari lagi, yaitu di hari Kamis 8 sampai 11 Mei 2025 ini. Yuk kita simak obrolan seru kita dengan Aci. Bagaimana Arch ID ini bisa terselenggara awal mulanya dan bisa menjadi ajang yang sangat ditunggu-tunggu oleh para arsitek dan pelaku industri kreatif di Podcast Benda Design Hub. Thank you Aci. Terima kasih udah datang. Waktu kesini. Aci ini termasuk salah satu podcast yang kita undang yang paling instan. Undangnya tadi pagi, datang hari ini. Thank you ya. Lu dalam waktu beberapa jam langsung datang. Senang banget Ci ketemu lagi. Gua sama Ci udah lama ya, kayak udah dari tahun 2000 sebelum Covid, 11-an lah, 2016 mungkin ya Ci. Sekarang apa kabar? Ngapain aja? Nah, baik. Sibuk apa aja sekarang ya, proyek ya adalah beberapa proyek yang masih jalan. Juga aku lagi itu loh baru memulai bisnis fashion. Luar biasa ya. Kenapa fashion sih? Karena aku mulai dari marketnya dulu sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya awalnya nggak pernah kepikiran ke sana. Memang sempat sih ada pembicaraan sebelum Covid malah gitu kan. Tapi untungnya abis itu Covid jadi nggak sempat launching sebelum Covid gitu. Kan pasti kita belum sempat berkembang, sudah layu dulu. Terus kok dari Covid ke sini kenapa lama banget sih? Iya, sempat agak ragu karena kita memasuki bisnis yang red ocean ya, kata orang kan red ocean tuh udah jenuh gitu ya. Bisnis fashion busana muslim. Emang jenuh? Iya, sebenarnya kalau dilihat karena udah banyak ya sih di Indonesia, tapi ternyata pasarnya juga besar gitu. Dan aku mulai tuh dari ngobrol-ngobrol bareng investor aku juga. Terus kita
nanya-nanya ke beberapa perusahaan yang kita kenal dan akhirnya dengan proposal yang kita bawa bahkan belum ada produknya pun mereka mau pesen gitu. Akhirnya gitu. ya sudah, it's a sign deh kita produksi ini. Wow. Jadi belum launching, belum ada barangnya, udah ada pemesan, Bo. Jadi marketing. Oh my god. Jadi nggak perlu, kan launchingnya bisa virtual aja itu karena stok Nggak udah usah terjual launching. juga anyway gitu ya. Tapi Keren. Berarti lo tuh selain arsitek juga sekarang bisnis clothing dan gue denger kan juga kuliner juga ya salah satunya ya. Ya, ada Di F&B F&B ya? itu dimulainya waktu COVID malah. Oh, Karena waktu itu bareng sama ponakan aku. Nah, dia kan waktu COVID sebenarnya dia kerja di hotel kan, terus hotel itu banyak yang layoff gitu. Terus dia kebetulan salah satu chef lah di hotel gitu ya. Masih junior sih, tapi habis itu yuk deh kita bikin apa gitu. COVID kan kita juga nggak ngapa-ngapain banget gitu ya, kayak kurang kerjaan. Terus kita bikin menu yang sederhana, comfort food, tapi kita ngerasa makanan pedas itu nggak ada habisnya sih, banyak peminatnya gitu. Iya, pasti. Udah ada fansnya Oh, sendiri. makanan pedas. Serba balado. Serba balado gitu. Oh, itu ada di sini ya waktu itu ya? Ada di Cibispat paling deket sini. Oh, Namanya Lady Lady Lado. Lady Lado. Pasti Dan- cewek dua-duanya. Enggak sih, Lado ponak-ponak aku cowok. Oh, si Lady Lado ini berarti kan udah lumayan lama ya Ci. Maksudnya dari COVID sampai sekarang pun berarti udah hampir 4-5 tahun lah ada ya. 4-5 tahun. Nah, during itu setelah COVID, aku dipercayain sama salah satu klien lama aku untuk megang perusahaan F&B-nya. Kebetulan juga ada beberapa restoran yang kita coba hidupkan kembali gitu ya. Setelah COVID kan COVID vakum semua. Terus kita hidupkan lagi, terus kita buka cabang lagi. Awalnya sih buka cabang di Cibis itu, makanya aku lihat nih tempat kayaknya asik nih. Lady Lado gue tambahin bikin di sini juga deh. Gitu. Gila ada di situ sekarang ya. Sebelumnya juga sempat di KCIC ya, di Halim ya. Di Halim ada Selama juga setahun itu ya, kalian setahun. ya? Baru Februari kemarin selesai bazarnya. Berarti Jadi pas ikut bazarnya Ikut bazarnya Sarinah. dari Sarinah ya di sana ya. Tapi lu masih interest kan di dunia arsitektur? Bukan Masih lagi. sih. DNA-nya masih di situ Iya ya. masih. Dan sama Aci ini lumayan deket dulu kita ngurus event bahkan gitu loh. Nah, Apa tuh? Nah, kenapa kita mau Aci ngobrol ini karena minggu depan. Minggu depan tuh kapan? Which is tanggal 8. 8, 9, 10 ya? 11. 7, 8, 9, 10. 4 hari. 4 hari. 4 hari ya? 7, 8, 9, 10. 11. 8, 9, 10, 11 Jumat ya? Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai Minggu. Itu adalah perhelatan akbarnya arsitek Indonesia, which is namanya adalah Arch ID. Kalau mungkin teman-teman di sini udah pasti, kalau arsitek udah pada tahu lah karena hampir semua daerah pasti akan datang nih. Ini event besarnya asosiasi ya Ci ya. Itu event yang ditunggu-tunggu berarti ya? Ya ibarat kayak perfilman nih kelasnya Oscar ya. Academy Award ya. Oscar atau Citra? Ya kalau di luar negeri itu ini selevel itu. Oke. Atur aja atur. Tapi yang menarik adalah sebenarnya gue tuh pengen sharing sama Aci ya karena ini tuh core memory gue Ci sebenarnya mungkin lo juga dalam asosiasi ya kita karena barengan di sini gitu loh. Nah di sini tuh adalah di IAI. Oh, di IAI. Waktu itu kita sama-sama bikin ini gitu. Maksudnya membantu almarhum Mas Juara untuk merealisasikan mimpinya. Nah, Ngomong-ngomong ya, lu ngomong IAI ini pendengarnya tuh bukan arsitek, bukan arsitek doang ya. loh. Mereka Teman-teman, nggak tahu kali IAI IAI apa. adalah Ikatan Arsitek Indonesia ya teman-teman. Nah. Karena audiens kita tuh bisa dari segala macam gitu loh Ci. Nggak mesti arsitek. Makanya yang kita undang tuh macam-macam gitu ya. Nah ini kebetulan kalau teman-teman yang interest terhadap arsitektur mungkin perlu datang sih di acara ini nantinya. Nah Ci, gue tuh pengen tahu sebenarnya waktu lo waktu itu sebagai bendahara ya?
sebagai apa ya? waktu itu? Di Ikatan Arsitek Iya, Indonesia. pada saat itu. Waktu itu aku sebagai wakil sekjen. Oh, wakil sekjen ya. Wakil sekjen itu periode pengurusan 2018 2021. Oh iya benar. 2018 ke 2021 tuh Arch ID-nya waktu itu tahun tahun 2020 startnya ya. 2020, berarti itu Arch ID yang pertama ya. Nah, Ci, boleh diceritain dari POV lo ya terhadap Arch ID ini dari mulai mungkin pertama kali gimana ceritanya sampai lo bisa ikut terjun membantu dan sampai sekarang udah perhelatan yang keempat kali ya tahun ini. Kelima ya. Sok, Ci. Kenapa? Ceritain, Sekarang Ci. lu masih ikutan nimbrong di Arch ID masih, ini? tapi semakin aku berusaha semakin mempersempit memperkecil keterlibatannya terhadap Arch ID. Tapi iya, di awal-awal kan luar Totally, biasa, total sekali Bu ini. Gimana? karena asosiasi itu kan memang core-nya itu adalah regenerasi. Nah, itu yang harus kita dorong gitu. Kalau gua melulu ntar gimana gitu ya. Kelanjutannya jadi malah nggak sustainable gitu ya. Yes. Jadi kalau awal-awal itu memang Arch ID adalah festival arsitektur yang digagas oleh Ikatan Arsitek Indonesia, bekerja sama dengan PT CIS ya, Citra Inovasi Strategi Exhibition. Oke. Nah itu awal-awal yang merintis itu terutama dari almarhum Juhara, Mas Juhara. Terus ya kita berdua nih. Seksi sibuknya. Seksi hore dan sibuk ya. Ya, terus kenapa aku mau terlibat di situ? Karena memang itu ada runutannya dengan apa ya? Cerita di balik cita-cita yang besar, cita-cita besarnya almarhum itu gitu. Kita itu Indonesia mengalami pasar bebas ASEAN ya, pasar bebas ASEAN dan mutual recognition arrangement ASEAN on architectural services itu dimulai tahun 2007. Kebayang nggak pasar bebas ASEAN membuka profesional arsitek mobilitas, profesional arsitek itu udah dari 2007. Oh 2007 itu udah dimulai ya? Sudah dimulai. Jadi arsitek-arsitek luar tuh bisa mengerjakan proyek ASEAN Boleh. aja ya. Tapi Itu ASEAN, ASEAN. ya. Skalanya ASEAN ya. Artinya dari Filipina bisa di sini, kita bisa di Singapura dan seterusnya gitu ya. Oke. Dan kebayang kan di tahun itu kita belum punya undang-undang arsitek. Iya ya benar. Bagaimana kita mengatur mereka yang akan datang kemari. Padahal kalau kita ke sana itu kita diatur gitu. Aturannya itu sangat rigid. Oh gitu. di sananya udah ada ada. undang-undangnya yang ngatur kita mau ke sana. Tapi dari sana ke sini nggak ada, belum. Belum ada. Dan di Oh. ASEAN kita adalah pasar terbesar gitu. Sebenarnya. Iya juga ya. Nah itu adalah apa ya, sesuatu yang perlu kita perjuangkan bersama. Makanya waktu itu kan akhirnya arsitek punya undang-undang tahun 2017, alhamdulillah. 10 tahun lalu, 10 tahun 2017. 10 tahun setelah dibukanya pasar bebas ASEAN, baru kita punya undang-undang. Betul. Jadi tahun 2017 itu undang-undang berhasil diketok palu. Kemudian waktu itu juga almarhum Ahmad Juara juga sebagai ketua umum Ikatan Arsitek Indonesia. Terus masuk ke periode keduanya dia terpilih kembali. Nah di situ aku diminta bantu dan aku ikut bantu gitu ya. Nah di situ dia mulai ingin menyetarakan karena kita kan harus akselerasi, harus cepat. Kita ketinggalan udah 10 tahun 2007 ke 2017. Nah gimana caranya kita menyetarakan profesional arsitek kita paling tidak di kancah ASEAN nih. ASEAN gitu. dulu gitu. Nah teman-teman di ASEAN itu mereka udah punya festival yang serupa nih. Setiap anggotanya. Setiap negara. Di Setiap negaranya. negara, Oh udah ada di mereka tiap masing-masing. negara ya. Di Thailand itu bahkan kalau nggak salah sudah lebih dari 30 tahun mereka Serius? punya ya arsitek ketinggalan banget exhibition. Exhibitionnya udah lama banget ya. Dan itu sangat didukung oleh kerajaan ya, Oh oke. Pemerintah. royal Tanya. patronage-nya gitu. Terus kemudian Singapura juga sudah punya festival arsitektur juga. Malaysia
juga sangat besar ya. Kita tahu Datum dan Arkidex itu udah 20 tahun lebih. Iya. Kita kan juga sering kesana ya. Sering bolak-balik ya. Nah, begitu megahnya perhelatan festival arsitektur mereka hingga teman-teman yang nggak satu negara itu mau datang ke sana hanya untuk melihat gitu, untuk ikut Support ya. support dan mengambil ilmunya gitu. Karena emang conference-nya berbobot, exhibition-nya berbobot gitu. Indonesia belum punya gitu. Gimana negara kita ini bisa dilirik atau bahkan tidak dipandang sebelah mata oleh mereka gitu. Nah, maka Mas Juhara agak sedikit memaksa harus Pokoknya kita kejar. Gitu. Harus ada acara. Harus segera bikin Harus di festival Indonesia punya ini. festival. Iya. akhirnya kita mulai dengan tender itu ya, kita buka tender partner ya, partner organizer IO. waktu itu. Kita ngundang lebih dari 8 IO besar di Jakarta gitu. Nah, salah satunya CIS ini gitu. Yang menang ya akhirnya Yang ya menang. tendernya. Ya, intinya dia yang paling fleksibel dan menawarkan pembagian yang Kerjasama ya. fair ya, yang paling baik lah gitu. Dan kita sudah melihat track recordnya dia. Kebetulan dia juga yang megang Arkidex di Malaysia gitu. Arkidex Datum tadi itu ya. Datum. Di Indonesia dia punya home deck juga gitu ya. Jadi ya kita beranikan diri untuk kontrak beberapa tahun dengan mereka. Dan memang terbukti oke sih ya. Ya, sampai kita sekarang dari awal ya. dari awal sampai tahun kelima ini lumayan bergulir terus gitu. Dulu tuh namanya emang langsung Arts ID ya? Atau Arts ID. atau sebelumnya ada pemilihan apa nih namanya gitu enggak ya? Emang udah Ya langsung itu sempat dicetuskan? ada Kalau ini nggak salah di polling ya. di polling. Ingat Di polling yang itu polling siapa? Misi Ya, polling. di antara di antara kita anggota ini members. Enggak, pengurus sih. Pengurus. Di antara pengurus dan nasional ya itu. beberapa tetua lah. Terus disebutkan ada beberapa nama kalau selain Arts ID kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya diputuskan Arts ID aja deh gitu ya. Iya. Seingat gue itu. Terus akhirnya muncullah mulai dari milih logo, ingat gak sih Uci? Ya bikin logo dan Berapa seterusnya. lama tuh persiapannya tuh dari planning itu, rencana itu sampai terrealisir Arch ID-nya itu? Kita mulai sekitar udah dari tahun 2018 Dua loh kita tahun. mulai. 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Jadi nggak ada sesuatu itu yang dadakan dangdut ya memang ya? Nggak ada. Nggak ada 2 ya. tahun itu juga kita ada studi banding ya Ci. Iya, kita studi ke banding. Malaysia, Ke lu juga ke Thailand. Thailand juga kan. Untuk ngelihat sebenarnya acara itu gitu. Dan almarhum Mas Ju tuh pengen benar-benar bikin, kita harus punya ini nih gitu. Siap-siap, nggak siap Itu jadi legasinya Mas Juhara ya berarti ya. Siap nggak siap harus siap, iya. Betul. Terus misinya tuh apa yang pengen goal dari acara itu ya, selain maksudnya kita nggak mau kalah sama negara lain dalam dunia arsitektur gitu loh Ji. Goalnya sih yang pasti menampilkan ya, karena nggak mau kalah tadi ya, menampilkan Karya-karya. karya-karya arsitek kita di acara itu, karena memang bedanya ArcID dengan acara atau event-event Acara event serupa yang lain, ya, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Itu kita kental dengan nuansa desain kreatifnya kita arsitek, dan yang paling ingin kita capai adalah ArcID sebagai platform dialog antara arsitek dengan seluruh stakeholder di industri konstruksi gitu. Salah satunya si material buildings ini Terutama industri ya. industrinya ya. Tapi juga pemerintah, Pemerintah, government kita government. libatkan, terus umum, media, Iya, iya. university dan sebagainya semua kita libatkan. Booming dong ya waktu itu ya. Terutama 77. Luar biasa sih Kita kalau punya 77 itu top apa? Ceritain dong 77 itu apa? Duh 77 tuh kebetulan ya gue yang seksi rempongnya tau gak. Pokoknya kan kita pembagian nih gue sama Aci. Ci lo yang mana ini nih. Udah 77 lo yang megang Jadi ya. 77 itu adalah salah satu acara di dalam Arch ID gitu ya. Betul, itu idenya Mas Ju sih. Mas Ju tuh bilang Apa tuh? mengambil inspirasi dari pokoknya dalam 7 menit
7 gitu ya. menit, Peca 7 menit kuca. bicara. Pecah kuca ya, ambil inspirasi dari situ. Dalam 1 jam itu ada 7 pembicara. Kalau nggak Selama salah ya, 7 menit. Selama 7 Nggak, menit. masing-masing bicara 7 menit. Jadi ada jeda tuh Ci. Kan kalau 77 49 kan masih ada waktu sekitar 11 menit untuk persiapan, di jam berikutnya ada 77 lagi, tau gak lo. Jadi sehari itu tuh wah gila sih, dari pagi sampai malam ya. Ratusan pembicara Ratusan sih. pembicara. Dan lo tahu MC-nya siapa? Gue doang. Itu gila sih kalau dipikir. Itu rekor sih gue 3 hari ya? nge-MC-in 3 Maksudnya hari. 77 kok bisa ratusan? Bukannya Karena ada 3 dari stage. pagi Oh, karena ada 3 stage, tiap Ada stage 3 pot, ada 7 ada 7 pembicara per jamnya. per jam, Per jam. bukan per hari. No, per jam Jam. 7 satu Pantesan. stage ya. Ya. Terus itu selama 8 jam. Lu bayangin udah kali 5 6. Salto dong lo. Lo nggak lihat gue kayak apa waktu itu, kayak udah nggak bisa ngomong. Tapi senengnya adalah mengumpulkan semua orang yang antusias sih ya, Ci ya. Di bidangnya masing-masing. Iya, ya ada interior, ada mahasiswa juga dari kalangan umum, ada developer, pokoknya semua yang akhirnya bergesekan dengan architecture sih. Di pada saat itu termasuk ya. kreatif industri, kita juga ngundang Creative industry. teman-teman HDI waktu Iya, itu ada iya, bule. Asal lo ingat lo juga pembicara. Teman. Iya. Jangan pura-pura nggak ingat ya Bu. Kan ini sedang podcast, ya. jadinya belaga pengen tahu. Tapi yang menyenangkan memang semuanya tuh yang diundang itu hadir Antusias. semua loh. Ah. Hadir semua. Ingat banget ya, gue ngundang tahu nggak? GM-nya Ancol, bayangin. Itu teman gue di Bandung tuh. Iya, Ancol itu kan kebayang ya, maksudnya ya karena dia akhirnya bergesekan Mbak dengan Feby. desain juga kan, Mbak Feby lagi kita undang, dan gua ngomong apa? Ngomong aja apa aja, nggak mesti harus di konsep. Anyway, semuanya sharing sih Ci pada saat itu ya, menyenangkannya itu Dan rame banget. betul. Walaupun ArcID itu kegiatan utamanya adalah exhibition dan Exhibition. conference, international conference on architecture. Jadi itu gimmicknya, tapi itu yang membuat hidup acara Tapi itu sebenarnya gitu ya. Yang utama tuh itu yang bikin dialognya itu terjadi ya. karena itu kan tempatnya terjadinya dialog. iya ya. lintas disiplin. Lintas disiplin, bener-bener. Penerbit kita juga undang, dosen kita undang, pokoknya semua media untuk sharing aja Mahasiswa. gitu, mahasiswa dan yang kita undang tuh dari semua Indonesia. Dan mereka tuh datang loh. Datang itu dibiayain atau Enggak. atas keinginan sendiri? Ya mau datang mau, kita datang keren. sekian orang gitu. Keren, di, keren. Inisiasi di mereka perhelatan pertama itu sama sekali yang di 77 tuh nggak ada support honor ya untuk Nggak ada. pembicara. Ya ampun tuh mahal. Kalau misalnya pun Ya, ada itu bangkrut. Ratusan orang kita udah suruh ngomong lu kaliin biaya. Kita belum Iya, making money kan. iya. Tapi menyenangkan sekali itu sih. Jadi Itu kayak sampai sekarang masih ada 77-nya itu. masih ada. Oh, masih Jadi ada. Itu salah satu acara utama ya Ci ya. Ya di luar conference dan pameran tuh ada satu stage atau satu area yang emang khusus 77 itu. Sekarang kalau nggak salah akan ada tiga pot Stage. kecil tambah 2 alun-alun. Kalau dulu kan alun-alun Oh ya, lu satu, cuma satu ya. potnya 3. Alun-alun tuh untuk tempat apa tuh? Jadi untuk talk series, jadi ada lagi talk series, ada yang 77. Hmm. Kalau di pot yang lebih kecil itu yang untuk 30 sampai 50 orang itu untuk 77. Kalau yang 50 sampai 100 orang itu talk series. Dan 77 mungkin sifatnya lebih nggak formal Informal, ya, ya. informal ya. Kalau yang di talk series lebih Lebih agak formal. lebih formal dengan semua pakai pakai slides kalau nggak salah, slide presentation ya kalau nggak salah. Dan kayaknya kita batasin juga 7 maksimum slide-nya biar jangan kebanyakan. Bu. Biar jangan jadi 20 menit Iya, gitu ya. jangan kayak itu bener-bener Seminar. Dan yang menyenangkan adalah sebagai MC dan moderator, gue itu bisa nge-cut orang ngomong gitu. Cut, udah lewat dari 7 menit. Karena emang dibatasi 7 Enggak, menit. soalnya lu dari awal udah bilang 7 menit dan namanya 77. Iya. Jadi mereka nggak ngerasa tersinggung Iya. gitu loh. Coba kalau nggak ada itu ya gitu kan kesel ya. Udah datang dari luar kota loh. Gue baru mangap udah di-cut gitu. Iya, Berarti iya. sampai sekarang tuh udah tahun kelima ya Ci ya. Dan tiap tahun itu memang antusiasme orang makin bertambah ya Ci. Ada sesuatu yang baru nggak Ci dari HID yang pertama sampai yang kelima ini nih? Ya yang kelima belum mulai lah ya, sampai yang keempat itu maksudnya sama aja tapi dengan pembicara yang berbeda-beda, dengan
industri yang mungkin sama, ada tambahan-tambahan atau ada acara yang beda? Pastinya sih semakin berkembang ya, dari pengunjungnya semakin banyak, semakin bervariasi, dan pengunjung umum itu semakin banyak gitu dibandingkan yang sebelumnya kan. Dan lebih banyak ditunggu-tunggu ya profesional. acara Iya. ini ya. Itu terus juga yang baru-baru ini yang kemarin itu adalah kita ada hackathon juga. Ada apa? Hackathon itu semacam workshop pendek untuk para mahasiswa ya, mahasiswa dan profesional muda gitu ya, sekitar 3 harian di Arch-ID itu, terus hasilnya dilombakan gitu pada gitu. hari terakhir. Hari terakhirnya gitu. Jadi kayak semacam membuat ya tugas bersama sih, mungkin desain apa gitu ya. Jadi tiap kampus gitu yang dikompetisiin. Enggak, ada untuk mahasiswa, ada untuk profesional Tapi muda. on the spot ya. On the spot. Waktunya 3 hari dan berkelompok gitu. Itu berarti bener-bener kayak Tugas kayak akhir. tugas aja, tugas akhir tapi kerjanya loro jonggrang gitu. Kan biasalah desainer tuh sangat-sangat berbakat kalau menurut Dan gue. sangat-sangat ambisius pada saat itu ya. Adrenalinnya justru Adrenalinnya langsung Justru sat-sat ya. Justru kalau dikasih jangka waktunya 3 minggu, 3 minggu nggak akan dikerjain sampai ngerjainnya hari 3 hari tetap terakhir. 3 hari terakhir. Benar. Iya iya iya. Itu DNA-nya arsitek dan interior designer Iya. juga sama. Ini ada klien yang denger Ada nih. yang lihat. Tapi 3 hari itu kita kerjakan dengan sepenuh hati. Oke. Balik lagi kayak di 2020 gitu ya, dengan animo ya orang kan, kita juga ingin memasyarakatkan architecture ya waktu itu ya. Sampai sekarang berarti masyarakat umumnya udah lumayan lebih banyak juga. ya jauh lebih banyak. Iya. Ya. Dan sebenarnya yang paling menarik ya Mir dari Arch-ID ini adalah bahwa setiap tempat pameran untuk material building ini dia berkolaborasi dengan desainer ya, dengan arsitek Dengan ya. arsitek. Jadi booth-nya itu Ya. didesain Dan itu secantik bentuknya mungkin. berupa instalasi ya. Instalasi. Iya, jadi para Produsen. vendor itu suka cerita walaupun Oh, gitu ke ya? desainer interior. Cerita juga ke interior designer ya, nyampe ya ceritanya itu Nyampe, ya. gue ngerjain ini, gue kerja sama dengan ini, kayak. Iya, iya, iya. Karena itu mungkin juga bagian dari achievement buat mereka sih sebenarnya, bahwa mereka bisa berkolaborasi dengan arsitek-arsitek terpilih lah ya gitu loh, untuk bisa Oh itu membuat terpilih, bukan maksudnya sembarangan gitu kayak dipilih ini enggak, kayaknya menurut gua dikurasi yang milih ya. siapa, yang kuret siapa? Yes. Kurasi kita tiap tahun ada kuratornya. Jadi oke. ada 3 kuratornya. Itu dia akan mengkuret semua desain yang disubmit gitu. Tapi sebenarnya nggak 100% Iya. itu ada desainernya sih. Ada area-area tertentu yang memang harus yang mau di situ harus komit, dia harus kerjasama dengan arsitek. Karena area itu adalah area yang akan dikurasi Yang oleh premium gitu kurator. kira-kira. Iya. Jadi memang ada beberapa pojok yang nggak Betul. kerjasama, tapi yang justru yang di prime space itulah ya yang dikurasi. Oh ya, dan tahun lalu udah mulai ada vendor-vendor asing yang masuk. Oh boleh. Oh gitu. Artinya asing nih maksudnya mereka nggak punya Kantor di outlet sini. Ya belum ada. Oh iya. Oh, jadi ajang jualan mereka juga dong Iya, untuk jadi cek ombak gitu cek ya? tes ya. Iya. Oh, Arch-ID kan sudah teraliansi dengan Architecture Exhibition se-ASEAN. oh. Sejak kapan tuh? Se-Asia malah. Sejak tahun 2021 apa 22 gitu. Jadi belum yang pertama. Jadi udah ada dalam listnya Yang kedua sudah. si festival ASEAN ini. Jadi Oh ya, lebih bergaung lah ya, kalau nggak- kayak nggak- gitu ya. nggak heran juga ya itu brand-brand dari luar mau Iya, nyoba pengen dan nyoba. testing pasar atau minat ya ke Arch-ID itu ya. Tapi berarti dari tahun ke tahun tuh animonya menjadi lebih baik Meningkat, lah ya, iya. meningkat ya. Itu ada transaksi nggak sih di situ? Atau cuman Transaksi. pameran aja, show off aja gitu? Transaksi sejujurnya aku tidak tahu persis ya, tapi rasanya ada gitu. Dari awalnya memang kita Boleh settingnya tuh melakukan B2B transaksi. soalnya.
Dari Kita B2B settingnya ya, kan bukan B2B ya, B2C ya. bukan B2C. Kalau beberapa event yang lainnya kan B2C ya. Kalau kita tuh B2B. Jadi memang kita utamanya yang datang harus yang profesional, baik itu arsitek, interior designer, kontraktor, developer segala macam. Ya dengan dia melihat oh ternyata material ini bisa dibikin seperti ini ya gitu, ya nggak kepikiran sebelumnya gitu. Akhirnya mungkin terjadi transaksi di situ. Oh, mereka ya bertransaksi sendiri ya, Iya, berarti ya. untuk proyek-proyek yang lain. Tapi mungkin bukan yang hard selling gimana Iya, ya. iya, Iya, karena iya, memang iya. kita kan Jadi nggak bukan pengen juga. bukan jualan Bukan gitu. jualan produk langsung gitu. Iya, iya. Sebenarnya lebih ke networking juga ya di situ ya, bahwa kenapa brand itu akhirnya ikut Arch ID. Kelebihannya adalah karena semua arsitek tuh kan ke situ ya. Itu juga ada selain bukan Munas, apa sih namanya? Rakernas. Ada juga di situ kan. Rapimnas sih. Rapimnas ada di Rapimnas, acara iya. itu kan. Jadi mau nggak mau perwakilan dari seluruh Indonesia Pasti ada masuk gitu. di situ di acara Oh. karena ada satu hari yang memang didedikasikan untuk Rapimnas itu ya. Rapimnas dan Four Nation meeting. Ada Four Nation meeting Apa itu tuh Four Nation? adalah apa sih? Gue Ya, selalu salah ngomong. Four Nation itu sebenarnya hubungan apa ya? Bilateral. Pertemanan ya. Pertemanan. Oh, Pertemanan antara circle. Iya, circle antara Geng-geng. Yoi. antara 4 asosiasi arsitek di ASEAN. Jadi negara mana aja ya? Negara mana aja? Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oh, itu bestinya ya kayaknya ya. Ibarat kalau dalam pertemanan Bahkan tuh. ada iya. beberapa yang mau ikut masuk belum dikasih. Oh, gitu. Iya. Oh, Tapi benar-benar kita- ngegeng ya. Iya, kita yang keempat masuk sih. Oh, kita terakhir yang masuk ya? Kita Oh. diundang yang terakhir. Kayaknya gini, kita undang aja deh. Kayaknya menarik nih. Kayaknya seru juga kita Nggak, kenal soalnya sama itu dia. pasti banyak banget, gede banget maksudnya peluangnya, arsiteknya juga banyak Iya, pasti, betul, ya betul. kan? Berarti Four Nation juga diadakan di situ ya setiap tahunnya itu ya. Jadi perwakilan dari 4 negara Perwakilan 4 itu negara pasti datang, ada. kemudian perwakilan dari semua daerah ya. IAI daerah dan sekarang namanya apa? IAI IAI provinsi dan wilayah. provinsi dan wilayah. Karena kita selain ada provinsi ada juga beberapa wilayah. Termasuk yang dari Singapura tuh masuk di wilayah ya. Itu perwakilan. Perwakilannya. Jadi berkumpullah di situ. Jadi mau nggak mau kan akhirnya memang ya udah sekali dia datang ikut berpameran ini. Jadi akhirnya dia Sekaligus. mendapatkan semua network se-Indonesia lah ibaratnya gitu ya. Iya. Para pengurus gitu kan, Iya, beberapa iya. arsitek-arsitek ternama dari daerah juga gitu. Jadi akhirnya mereka ya punya network. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya dari point of view ini ya produsen ya yang mau ikutan itu ya Ci ya. Ya. Soft. Dan yang baru lagi nih, sebenarnya sih tahun 2022 sudah sekali ya. Cuman sempat 2 tahun vakum itu adalah Sustainable Construction Material Awards atau SCMA. Oh ada di situ. Ada, karena memang dari awal dibuatnya Arch ID itu pengennya makin ke sana itu semakin Mengencourage. men-encourage dan memperlihatkan apa ya desain-desain yang lebih ramah lingkungan, Tahun ini ada lebih lagi. hijau. Tahun Tahun ini ini ada? ada lagi dan aku sekarang megangnya itu. Oh, jadi ada awardnya kayak gitu. Bakalan ada award untuk sustainable construction material untuk material hijau. Oh untuk material ya berarti para produsen yang ikutan itu nanti kita kurasi gitu ibaratnya gitu ya. Oh, jadi produsennya yang di Produsennya. compete Iya. gitu. Produknya sih. Produknya ya. Soalnya kan satu Produsen produsen bisa banyak produk gitu ya. Iya, iya, iya. Oh, lucu. Tahun ini udah berapa Ci yang kira-kira Tahun udah akan ini mau ada berikutan? 10 produk yang akan Yang dikurasi itu. dikurasi dan mereka mendaftarkan diri sih Untuk mendapatkan award dari Arch ID-nya. dari Arch ID. Jadi ini yang menyelenggarakan itu adalah IAI dan CIS didukung oleh Kementerian PU Pekerjaan Umum ya sekarang bukan PUPR lagi. Terus Kementerian ESDM tuh Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Kementerian Perindustrian, Oh ikut juga ya. Pusat Industri Hijau. Iyalah, maksudnya kegiatan-kegiatan gitu tuh harus didukung sama Kementerian. beberapa Iya. institusi supaya makin kuat gitu loh, Betul, iya betul. kan. Termasuk GBC juga.
GBCI juga ikutan di situ ya untuk. Nah ngomong-ngomong itu kan berarti kan ibaratnya selain pameran produk ya, produk konstruksi ya maksudnya, kan juga ada pameran arsitek ya, karya arsitek. Nah itu harus ada ininya, ada syaratnya, harus anggota IAI atau bisa semua arsitek atau gimana? Untuk exhibitionnya ya, Iya. exhibitionnya sih kita minta yang sudah ber-STRA, jadi betul-betul anggota IAI dan sudah punya gelar arsitek gitu, Oh yang Yang udah boleh. mengerjakan project berarti ya. Betul. yang punya sertifikat itu. Itu berarti yang pameran ya. Nah kalau yang kerjasama dengan industri misalnya kan kalian pasti ini dong dengan industri itu, oh gue mau kerjasama dengan arsitek mana kayak gitu, itu enggak atau iya juga? Itu ya Iya juga. Kayaknya semua harus deh. yang ber-STRA. Oh. Karena kita pengen ya itu tadi undang-undang arsitek. Karena acuannya di 2017 undang-undang keluar itu supaya memang Semakin banyak semakin banyak yang anggota yang menjadi anggota sertifikasi Iya. dan arsitek yang masalahnya tuh juga bersertifikasi. kita apa sih sekarang nih berat juga ya Ci ya untuk menjadi satu-satunya, bener nggak? Satu-satunya karena kan harusnya yang idealnya adalah bahwa IAI adalah menjadi satu-satunya organisasi yang diakui oleh negara karena kita punya undang-undang dan dia juga sebagai asosiasi yang mengeluarkan itu menstempel lah ibaratnya mengeluarkan lagi secara ini ya registrasi bahwa lo arsitek gitu, nggak boleh lembaga lain gitu selain IAI gitu ya Ci ya. Jadi kalau di undang-undang itu IAI diakui sebagai organisasi profesinya, tapi yang mengeluarkan registrasi itu adalah Dewan Arsitek. Oh Dewan Arsitek betul. Dewan Arsitek, di mana di dalam anggota Dewan Arsitek itu sebagian besar adalah IAI dan ada dari pemerintah, juga ada pengguna jasa juga. Oh di Jadi ada dalam komposisinya. DAI itu bukan cuma arsitek ya? Bukan cuma arsitek. Oh ada arsitek, ada juga pengguna jasa. pengguna jasa itu maksudnya masyarakat awam atau gimana? Klien. Klien. Bisa dari developer, bisa Oh, dari oke. pemerintah seperti PUPR. Aha. Itu bagian dari itu. Terus berikutnya Udah sih. ada 3 itu Oh, tadi dari ya? akademisi juga. Oh akademisi juga jadi anggota. Ada berapa ya anggota DAI sendiri itu? Oh ada 9. Jadi 9 inilah yang sebenarnya menilai, mengkurasi sehingga seseorang Membuat standar, bisa ya? membuat standar sehingga orang tuh bisa dia berikan keluar bahwa lo mendapatkan STRA itu tadi Mir. Dan itu cuma IAI ya yang harusnya berhak terhadap itu ya Ya. idealnya. Ya, di dalam DAI Maksud itu lu idealnya itu apa ya, Bu? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat IAI adalahnya harusnya satu-satunya organisasi yang punya undang-undang arsitek Yang ya, Ci. diakui oleh yang undang-undang. diakui oleh undang-undang negara kan mau nggak mau negara hadir di situ gitu Iya, loh. Nah mungkin Tapi bisa jadi ada di luar sana yang tidak mempunyai undang-undang yang diakui negara itu tadi. sebelumnya Itu, sih. sebelumnya banyak organisasi profesi arsitek di luar IAI. Tapi karena kita juga yang memperjuangkan undang-undang ini dan IAI betul-betul serius untuk mengurus anggotanya ya seperti IDI dan mungkin asosiasi profesi lainnya. Itu ya kita yang diakui di situ. Karena kalau banyak kan jadinya bingung. bingung mau lewat Kecuali yang kalau, mana gitu. semuanya mau mengikuti standar yang sama gitu Iya, kan. Ini Kalau nggak mau ya susah. berkaitan dengan standar supaya standar ini karena kan kita tadi udah punya bestie nih di luar negeri kan. Kalau artinya dalam berteman kan standar lo sama dong harusnya gitu ibaratnya supaya kita bisa diakui ya tadi ibaratnya undang-undang pasar bebas sudah dibuka maunya kan supaya kita tuh satu level gitu ya. Siapa menentukan satu level dan tidaknya harusnya salah satu-satunya yang diakui oleh negara. Mudah-mudahan bener ya obrolan ya gue omongin Kan ya. mutual recognition. Jadi saling
mengakui. Iya, Kalau betul. saling mengakui kan berarti ya standar kamu sama saya harus sama dong. Iya. Kalau enggak, Itulah Itu pengalaman berpengaruh nggak sih? Lu kalian berdua ngomong standar yang sama gitu. Nah dengan arsitek baru, dengan arsitek yang udah pengalaman let's say 30 tahun, 20 tahun tuh kalian akan bilang bahwa standarnya sama nggak sih? jam terbang sih untuk arsitek sangat mempengaruhi ya. Tapi kita memang sekarang ini masih ada jenjang ya, jenjang madya dan jenjang utama gitu. Oh itu berdasarkan jadi lu dapat media yang pengalamannya berapa tahun, yang utama yang pengalamannya berapa tahun gitu ya? Betul. Tapi minimal tuh 5 tahun kalau nggak salah. Dan setelah itu semua orang bisa menjadi utama asalkan dia lulus tes untuk yang kelas utama itu. Sama dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri malah nggak ada jenjang utama dan madya semua sama. Satu. Arsitek ya arsitek gitu. Oke, jadi yang baru lulus gimana kabarnya? Baru lulus Ngikutin harus prosedur magang dulu. sih. Ada prosedur yang Ada ya? SOP-nya, jadi tinggal ngikutin gitu. Iya. Dan alur itu sama semua di seluruh dunia. Jadi arsitek baru selesai Durasinya juga ya. baru selesai kuliah itu dia harus magang dulu gitu ya. Terus dia mengikuti beberapa training atau penataran strata gitu kalau kita. Baru setelah itu ikut ujian dari DAI itu untuk mendapatkan registrasi. Berarti ini Ars ID itu kan kalau nggak salah ya Ci ya, selain kita ini balik lagi ke Ars ID, Ya. bahwa itu kalau nggak salah kontrak kan per 3 tahun ya, benar nggak? Iya betul. Berarti ini udah periode yang kedua ya, Sudah diperpanjang lagi. jadi perpanjang ya, artinya secara waktu sudah teruji gitu ya. Sebagai Ya, partner. lu kalau udah 3 tahun bisa melakukan hal yang konsisten, mestinya itu dianggap berhasil lah ya. Iya. Maksudnya CEO-nya ini, Iya. IO yang bekerja sama ini kan kita udah lihat lah pasti ya, semua puas, teman-teman dari vendor-vendor dan brand juga happy lah dengan adanya Ars ID ini gitu. Iya. Dan ini akan mulai dari hari Kamis nanti ya. Ya. Kamis itu 8 ya. Oh, 8, 9, 10, 11. 11 Kamis, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti tanggal 9 ya. Kita ke Ars ID ya, Mir. 9. Rencananya 9 hari Sabtu. Jumat. 9 tuh 8 Kamis, Jumat 9, 9. Sabtu 10, 11 Minggu. Oh, Kalau nggak salah ya. 4 hari Sabtu 9 Minggu. ya kita ke Arch ID. Sebentar, bayar nggak sih ke Arch ID itu? Mungkin Enggak teman-teman dong. enggak ya. Enggak. Ars ID Registrasi. free registrasi. Untuk yang datang ke pamerannya Untuk free yang ya teman-teman. Tapi yang Dan- bayar ada juga kan yang Enggak. berbayar. Oh ya, yang Conference-nya. berbayar conference-nya. Jadi akan ada konferensi International conference. international konferensi gitu Mir. Oh, itu yang bayar. Dan itu harus arsitek doang. Enggak sih, Oh, bebas. Orang awam juga bisa. Di tahun sebelumnya itu kan aku sempat megang conference ya 2 tahun terakhir ini. Dan itu yang ikut teman-teman HDI. interior banyak ikut. Dapat ini kali, HDI dapat banyak duit. dapat kum kali. Dapat Kita kalau sebenarnya dapat kum kita ada pasti. dapat kum sih, tapi nggak tahu diakui nggak di interior itu. Enggak kayaknya. Enggak ya, kan beda ya. Beda. Tapi ya biasalah kalau interior pengen dapat ilmu juga kan. Karena anyway kadang konferensinya juga soal portfolio, maksudnya menceritakan proyek-proyek mereka ya, Min. Iya. Itu ya. kayak- Karena yang kan gitu. dari beberapa negara, kadang-kadang arsitek dari Jepang misalkan, dia mendesain retail. Jadi nggak cuma bangunannya aja. Iya. Kan di Jepang kan lucu-lucu ya, Iya. kecil-kecil Sampai ke gitu yang dalam-dalam masuk-masuk ke gitu. dalam, Iya. terus interiornya juga lucu-lucu. Kayaknya itu yang bikin teman-teman Iya, itu yang interior teman-teman pada interior jadi pengen terinspirasi. Iya, juga soalnya kan gitu. arsitek di luar itu yang Iya. seperti kita pernah ngobrol itu kan kadang-kadang mereka juga ngerjain interior dalamnya, ya betul, gitu. Biasanya Seru-seru. dalam satu conference gitu berapa pembicara ya, Ci? Conference, oh ya, kalau dulu kan 1 harian ya full gitu. Kita sekarang 2 hari. 2 hari full 2 hari conference. Conference dari Conference pagi doang. sampai sore. Jadi biasanya di hari pertama ya, Kamis Jumat. Gak Iya mungkin sih, weekend kan? kayaknya sih Kamis Jumat sih. Kamis Jumatnya ya, yang biasa conference itu ya.
Kamis, Terus Jumat. kalau pamerannya 4 hari. Dan hari pertama itu yang aku tahu untuk tahun ini itu ada Urban Forum. Hari keduanya baru Architecture Forum. Oh, ada 2 forum lah ya. Urban Forum ini maksudnya perencanaan kota. Bicara tentang kota, lingkungan, gitu, kawasan. Iya. Boleh tahu nggak Ci, itu berapa sih registrasinya kalau untuk masuk ke Nggak ingat, conference? tapi bisa dilihat Nanti di bisa Instagramnya. dicek Gimana? di Instagramnya di Arch ID ya. Nanti teman-teman bisa lihat dan itu bisa langsung bisa daftar ya. Bisa. Artinya, bisa daftar on the spot nggak sih? Yang tahun lalu yang lo pegang waktu itu? Bisa, waktu Bisa itu. ya. Jadi artinya kalau teman-teman yang sekarang belum daftar, tapi mau ikutan nanti langsung bayar di tempat juga nggak masalah ya. Iya. Tapi kan enakan sekarang dapat Iya, early dapat- bird. iya, Dan bisa bundling, misalkan berapa orang gitu nanti gratis satu atau Oh, diskon gitu. berapa gitu. Oh, iya, Tapi yang sekarang aku lupa ya mekanismenya, tapi biasanya itu ada kok. Ya, artinya ada harga grouping, ada harga individu ya. Iya. Datang sama circle lo, jangan lupa. Dan kalau datang tanggal 9 itu ada talk show-nya SCMA, Sustainable Construction Material Award. Oh, ada itu yang part yang mau dikasih award nanti ini. Penyerahannya tanggal berapa, Ci? Yang Penyerahannya sustainable tanggal ini? 9, Tanggal 9 ini. malam. Sorenya ada talk show-nya, tapi yang jadi pembicara adalah juri-juri. Siapa tuh juri-jurinya? Juri-jurinya perwakilan dari kementerian tadi, Kementerian PU, Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, sama dari GBCI dan IAI. Cuman nama-namanya biasanya terakhir-terakhir baru. To be confirm ya. To be confirmed. Itu berarti lokasinya di itu di tempatnya Di yang di tengah, alun-alun. di alun-alun. Jadi kayak emang sengaja dibikin alun-alun baru gitu. baru gue mau ngomong di alun-alun, terus tuh gue mikir soto banget gue. Ternyata bener. Karena alun-alun biasanya dibikin di sentral ya, di titik tengahnya exhibition, Iya. sehingga semua orang bisa berkumpul situ, bisa lihat gitu. Meskipun nanti di ujung-ujung di spot-spot dan yang menarik karena selalu ada desainer ya untuk bikin tema Alun-alun tahunan ya. ya. Apa sih maksudnya kayak kurator ya, kuratornya ya. Kuratornya tuh ada 3 tahun ini ya. Siapa aja Ci? Boleh disebutin? Pak Apep tuh Ahmad. Udahlah Kang Apep pokoknya. Kang Apep, maaf saya lupa nama panjangnya. Terus ada Alvar Mensana sama Antonius Richard. Antonius Richard. Jadi 3 arsitek nih dari 3 generasi gua rasa ya, bener nggak? Oh, Ahmad Tardiana. Ahmad Tardiana. Jadi yang senior ada, yang medium ada, yang junior juga. Jadi artinya ini karena memang kalangan ya arsitek kan sangat Lebar ya. jenjang karirnya itu kan dari sampai tak terbatas lah ya, sampai sekuatnya gitu. Bener-bener Tapi udah lihat itu belum Instagramnya Arch ID? Belum. Tahun ini ada yang heboh sih nanti di Wow, apa hall. itu? Yang Apa pasti tuh? hallnya kan makin besar nih ya. Kalau nggak salah udah 3 hall kita dulu. Hah, 3 hall? Dulu kita hanya Satu hall? nggak nyampe 1 hall loh. Kita Sekarang bahkan 3 hall. Wow, serius? Iya, kita udah 3 hall. Wah, keren banget. Padahal lagi apa namanya? Krisis. Lagi krisis seperti ini kita bisa mencapai 3 hall. Kemudian nanti akan ada namanya jembatan apa namanya? Katulistiwa. Apa tuh? Ada jembatan gantung gitu di atas. Oh, desainnya itu akan ada itu ya. Desainnya. Oh. Yang ngedesain itu kan statement instalasi dari para kurator. Oh, kurator juga ikut yang membuat instalasi itu ya. Dan biasanya emang begitu ya. Di beberapa tahun-tahun sebelumnya juga gitu ya. Ada. Dan selalu 3 kurator ya yang Betul. dibawa ya dalam 1 tahunnya gitu. Nanti kapan-kapan ngundang program direkturnya Mas Firman. Oh iya boleh nanti kita undang. Dan ini karena waktunya memang mepet banget ya. Jadi memang kita hadirkan yang paling available dan yang paling tahu story-nya. Sebenarnya itu sih. Kenapa kita undang Aci di sini karena dia ini adalah saksi hidup perjalanan Arch ID dari awal scratch ya. dari planning gitu. Betul, dari nol lah ibaratnya sampai akhirnya sekarang berjalan 5 tahun. Keren ya. Jangan-jangan cuman lu doang yang dari awal sampai sekarang atau ada juga yang lain? Kan lu Enggak, kalau sekarang kan gue udah Lu kan nggak gua aktif udah nggak banget sekarang. nih. Gue dari awal sampai yang pertama doang. ya. Begitu Nah, Mas juga ada. yang lainnya kan Mas Terusannya Ju dia. juga udah itu kan udah nggak ada. Heeh.
legasinya masih ada di Aci lah yang untuk meneruskan ya. Sih. Aku karena Yang memang lainnya baru-baru semua. paling dikasih mandat ya, jadi aku pengennya bantu terus sampai sebisa aku gitu. Jadi kalau tahun ini aku cuman bisa di bagian itu ya sudah gitu. Iya, memang bagian itulah yang akan dikerjakan Aci ini mungkin. Tapi emang gue dulu awal ingin membantu itu benar-benar ngelihat cita-cita Mas Ju ini sangat mulia gitu. Kalau gue ya ngelihat kayak pasti bisa deh Mas Ju, kayak kita tuh menyemangati gitu loh. Bahkan ya mungkin kalau gue cerita sedikit ya, waktu ada pengalaman yang kan lo tahu ya, kita bapak ini kan suka endorse ya, mungkin teman-teman tahu lah ya. Maksudnya bapak ini ya. Jadi artinya Jangan gini, salah bapak. Artinya gini, Mas Ju adalah orang yang sangat, menurut gue ya, sangat sangat merangkul gue gitu lah ibaratnya kan gitu loh. Di saat huru hara terjadi itu Mas Ju itu justru ada di gue gitu ya, di sisi itu, dan memberikan petuah-petuah gitu, kayak gue diceramain lah intinya gitu. Tapi sangat positif gitu. Nah gue bilang sama Mas Ju, nah waktu itu kan gue yakin Mas Ju udah punya cita-cita untuk bikin festival tadi kan Ci gitu. Nah suatu ketika di tanggal, waktu itu inget banget yang satu kereta sama Mas Ju, tanggal 2018 menuju dari Gambir menuju ke Bandung karena akan ada Munas IAI waktu itu. Dia duduk di sebelah gue cerita, terus dia ya ibarat lah Mas Ju tuh nanya, gimana lo Ren dengan ini produsen brand-brand itu. Ya masih lah Mas Ju gitu, sambil karena dia suka yang memberitahukan gitu loh batasan-batasan yang boleh dan nggak boleh. Tapi gue bilang, tapi Mas itu tuh bener-bener kita tuh harus punya, gue bilang gitu. Lah kebetulan Mas Ju tuh langsung, gue tuh sama Aci, dia mention lo, kita harus berangkat ke Thailand, kita harus berangkat gitu karena kita harus lihat perbandingannya gitu. Gue bilang iya, arsitek harus punya gitu. Kalau misalnya dia bisa mengendorse satu arsitek dengan dana yang cukup, apalagi asosiasi gitu loh, sehingga pada saat itu gue seksi sibuk sama Aci pada awal-awal. Semua rekanan brand-brand endorsement, kumpulin jadi satu. Gue kumpulin jadi 2. Jadi satu 2. dinner, satu lagi lunch. Jadi sosialisasi lah ya. Iya, jadi karena gue kenal sama orang-orang brand ini gitu ya, marketing terutama director marketingnya brand A, B, C, gue kumpulin, gue bilang sama Mas Ju, ya oke Mas, nanti gue kumpulin di dinner dan di lunch waktu itu. Dan alhamdulillah mereka semua pada ikutan. Jadi ya itulah modal awal ya Ci ya, lumayan lah rame-ramein acara ini dan berhasil, dan gongnya rame banget kan pada saat itu. Dan gue takjub udah 3 hall. Iya 3 hall. Mulai start 2 hall kapan? Yang ketiga deh. Yang ketiga udah 2 hall. Udah 2 hall lebih malah. Oh iya. Gue tuh Ya berarti animonya itu makin kedengeran ya. Yang 2022 belum meningkat terlalu besar karena abis COVID banget kan. 2023 yang kalau nggak salah kan ada 1 tahun 2 kali, enggak ya? Enggak. Oh enggak ya, salah ya. Kirain 2023, 2024 tuh langsung udah 2 hall, 2,5. Berarti start 2023 kayaknya, 2023 dan 2024 ya. Sekarang 3 hall nantinya. Kita harus ke sana di tanggal 9. Untuk teman-teman yang pengen ketemu Mira Prihatini dan Ren Katili, kita akan podcastan di sana tanggal 9 hari Jumat. Hari Jumat abis Jumatan. Jangan lupa untuk hadir, Ci ya. Kita ketemu di sana, seru-seruan lagi ngebahas Arts ID. Mampir ke boothnya SCMA ya. Nah, itu jangan lupa kalau yang ke Arts ID datang ke boothnya SCMI. Itu apa? Sustainable Construction Material Awards. Itu berarti si 10 tadi yang udah terkurasi ada di situ gitu ya. Dipajang. Nanti finalisnya aja. Nanti ada 5 finalis yang akan kita pajang, tapi ada satu area memang semua peserta kita tampilkan. Oke. Wow. Keren. Nggak sabar ya pengen. Can wait. So, terima kasih banyak Aci. Ada lagi yang mau disampaikan Ci sebelum kita akhiri podcast seru kita ini? Udah sih, cuman aku memang lagi excited dengan Arts ID ini karena sebentar lagi dan sudah mulai meeting dengan teman-teman yang akan
mendesain boothnya SCMA tadi. Iya ya. Apa namanya? Itu bagian yang juga akan didesain sama Iya. teman-teman arsitek. Dan aku pribadi juga sangat concern terhadap green ya, Aha, green iyalah. secara umum ya. Yes. Apalagi ini kan green building. Mudah-mudahan sih harapannya SCMA ini semakin besar lagi, semakin banyak produk yang ikut join. Karena kita bener-bener pengen mendisplay, menampilkan mereka agar banyak arsitek yang makin kenal dengan Ya, produk-produk betul, hijau betul. gitu ya. Dan Bisa Iya, dipakai iya, di itu bener proyek-proyeknya banget ya. tuh ya. Iya, dan tujuan kita mencapai green building di 2050 mudah-mudahan Tercapai bisa ya. 2050 ya masih ya. Ya lumayan lah, ada waktunya. Masih ada Umur berapa dah lu? 30 tahun lagi itu ya. Enggak deh, ya 25 tahun lagi lah ya. Berarti ini sebenarnya salah satu misi dan akan ada tiap tahun harusnya atau per 2 tahun kayak kemarin. Pengennya sih tiap tahun. Tiap tahun ya. Tapi akan kita lihat Dia kayaknya sih produk-produk yang hijau itu belum begitu banyak ya. Oh iya iya iya. Jadi Jadi kita justru akan malah lihat. mengencourage produsen-produsen itu untuk menghasilkan juga ya, Ci. Betul. Menghasilkan produk yang green supaya bisa ya akhirnya dia punya level yang lebih sehingga bisa dikenal oleh arsitek-arsitek untuk dipakai di proyek-proyek kayak gitu ya. Dan kayaknya Dan pemerintah juga next pastinya ya. SCMA pengennya akan ada produk yang non industri. Oh, kayak gimana tuh? Jadi teman-teman arsitek itu dan teman-teman akademisi itu banyak yang meneliti material hijau, baik yang dari tanah, dari kodam, Dari rokok. Iya, iya, dari mana-mana. plastik yang di recycle dan seterusnya itu Untuk bisa menjadi bagian dari akan rangkul juga Wow. untuk SCMA berikutnya. keren keren keren. Keren. Ayo, Sip. interior jangan kalah. Jangan kalah. Interior mungkin kita undang juga teman-teman interior di course sini ya, dong. harus datang. Nanti kita ketemu, ada Mira juga anyway. Tetap ya dijual. Tetap dijual Miranya. Intinya supaya pada saat kita nanti di sana kita bisa sharing macam-macam sih, sebenarnya bisa diskusi juga Iya. beberapa hal-hal yang kita lihat di sana ya Mir. Ya. Oke, terima kasih Aci Thank you atas Aci. waktunya, obrolannya, sama sharingnya. obrolannya. Thank you banget dan mudah-mudahan nanti kita ketemu di Arts ID ya, Arika. Siap. Oke, sampai Selamat ketemu pagi. di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Ayo Ci dimakan.